TKN Benteng Suryalaya juga punya persyaratan yang harus kita penuhi agar diakui sebagai murid. Apa persyaratannya? Yang pertama, zikir khafi. Yang kedua, zikir jahar. Yang ketiga, khotaman. Yang keempat, manajib. Oleh karena itu, dari 4 amaliyah itu harus kita ikuti. Sehingga minimal kalau kita rajin mengikuti amaliyah walaupun nilainya tidak seberapa bagus, biasanya dengan barokah guru dikatrol. Kalau ibarat makanan ada 4 sehat 5 sempurna, ada nasinya, ada sayurnya, ada ikannya, ada buahnya. Yang kelima, susu agar sempurna. Jadi kita juga gitu, agar sempurna amaliyah kita. Yang kelima itu ziarah wali songo itu diusahakan kita ikut. Pak Joni biar kita agar sempurna menjadi iman. Nah, permasalahannya kadang kita itu menganggap amaliyah ini amaliyah yang biasa. Amaliyah kita beda dengan amaliyah lainnya. Karena apa yang diajarkan oleh guru, yang ditanamkan oleh guru, yang dihujankan ke dada kita itu nurullah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada sahabatnya, bahwa apa yang Allah hujankan kepada, apa yang Allah limpahkan ke dadaku, kata Rasulullah, aku hujankan ke dadanya Abu Bakar. Itu yang secara estafet, silsilahnya, sanadnya tidak terputus sampai kepada guru kita. Jadi yang ditalkin dan yang dihujankan ke dalam dada kita itu nur yang telah didapatkan bagi Rasulullah itu dari Jibril alaihissalam sampai kepada guru kita yang sangatnya nggak terputus. Jadi bibit yang ada, bibit tauhid yang ada dalam ruhani kita ini bibit unggul. Jadi bukan bibit sembarangan. Ibarat kalau padinya itu apa, padi IR64 lah atau apa, itu bibit unggul. Oleh karena itu eman kalau hasilnya nggak bagus itu apa? Karena bukan benih yang biasa dan telah menghasilkan orang-orang yang sukses mulai dari apaan, naik ke Abah Sepuh, ke Syekh sampai ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu orang-orang yang sukses semua yang amaliyahnya sama dengan yang kita amalkan. Jadi tidak ada beda, sama persis. Hanya yang membedakan nilai kesungguhan di dalam mengamalkan amaliyah. Konon kisahnya Syekh Abdul Qadir Jilani kalau zikir jahar itu dia di atas gunung itu sampai membentuk pusaran seperti lapangan bola. Kalau beliau zikir jahar, kalau kita mandu itu sih gak ada apa-apanya. Sampai mampu menggetarkan arus itu kan agak sembarangan. Zikir jahar benar-benar diteriakkan. Karena memang di dalam Al-Quran dikatakan maka pukullah hatimu dengan tongkat gitu. Jadi hati kita memang keras. Makanya ketika zikir jahar itu, khususnya yang 3 kali yang pertama itu memang niat membentengi diri kita dari setan yang akan mengganggu depan belakang kanan kiri. Jadi ketika tarian 3 kali memang diniatkan untuk membentengi dari godaan setan. Karena sumpahnya setan di hadapan Allah itu akan aku hancurkan anak cucu Adam melalui di depan, kanan dan kiri. Maka baginda Rasulullah bersabda, persempit jalan setan dengan cara puasa dan zikir. Kalau puasa kekuatannya terbatas, banyak yang tapi zikir itu adalah yang semudah-mudahnya.
Untuk mempersempit baru setelah itu dikerja seperti yang Bapak Ibu tadi lakukan, itu dilakukan secara tertib, secara tertib dan harus paralel dengan pikir hobi. Percuma pikirnya keras tapi hobinya paralel. Syariat hakikat harus beriringan. Sehingga ketika pikir jahar itu kadang ikhwan itu tepuk-tepuk ini dalamnya jalan apa tidak bisa itu biar jalan. Nah, kalau sudah mulai jalan, kalau ibarat pesawat itu 165 itu masih belum take off gitu. Dia masih di landasan 165 baru gitu. Tapi kalau berjamaah jangan terlalu banyak. Biasanya disepakati 200 per jam. Nah, kalau di rumah cari nikmatnya dikir, itu kata apa? Kalau kamu belum kenal nikmatnya dikir, nggak bisa. Kejar dulu ya. Jadi langkah awal yang kita lakukan, khususnya ketika sendirian, itu cari dulu nikmatnya dikir. Di atas 5 baru di situ merasakan. Pada tahap berikutnya, ketika setiap kali kita dikir mengalami atau merasakan nikmat itu, hentikan dikir kamu ketika dalam keadaan puncak nikmat itu. Ujiannya itu di situ. Kadang begitu kita dikir, itu biasanya ujiannya kadang